Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Doa terbaik, doa disertai keselamatan, kebahagiaan, semoga selalu melingkupi kita bersama. Rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kondisional klasik yang dipelopori oleh Pavlov. Classical conditioning seringkali disebut juga dengan respon conditioning atau reflective conditioning. Mengapa disebut reflektif? Karena respon yang terjadi lebih dikendalikan oleh sistem saraf tidak sadar. Misalkan, seseorang akan dengan refleks menelan air liur bila melihat orang lain sedang makan es krim, misalkan di saat-saat panas seperti ini. Atau ketika kita melihat ular yang besar, yang menakutkan, tiba-tiba jantung kita berdetuk dengan kencang, atau kita mulai berkeringatan dan seterusnya. Pavlov itu sendiri lahir di Rusia ya, dan dia juga meraih Nobel atas prestasinya pada tahun 1904. Dalam perspektif Pavlov, belajar dipandang lebih dari sekedar hubungan sederhana antara stimulus dan respon. Belajar bagi Pavlov adalah sebuah respon fisiologis dan emosional terhadap stimulus. Contoh respon fisiologis, misalkan tadi ada jantung berdetuk lebih cepat, disertai dengan tangan berkeringat, kemudian takut, cemas ketika merespon sesuatu. Kita akan coba mengingat-ingat kembali tentang sebuah eksperimen Pavlov. Pavlov melakukan sebuah eksperimen dengan sistem pencernaan anjing dan mengukur air liur hewan tersebut di sebuah laboratorium. Ketika anjing lapar melihat daging, kita biasa menyebut kondisi ini unconditional stimuli, yang dibawa oleh asisten lab, air liurnya langsung keluar, unconditional response. Respon yang keluarnya air liur ini tidak dipelajari dan refleks. Ini merupakan respon fisiologis. Namun menariknya begini, ketika itu diberikan berkali-kali, maka hewan tersebut mulai mempelajari tentang kedatangan asisten lab, yang berarti tentang datangnya makanan atau daging. Peristiwa di sini, asisten lab yang sebelumnya menjadi netral stimuli berubah menjadi conditional stimuli atau stimuli yang dipelajari dan berpengaruh. Gitu ya. Kemudian dicoba dengan bel. Ya, sama, kelama-lamaan bel dibunyikan tanpa ada daging, keluarlah air liur. Prinsipnya juga sama. Bagaimana bel yang awalnya itu merupakan neutral stimuli kemudian berubah menjadi conditional stimuli. Dalam sebuah kasus pendidikan kita bisa melihat begini. Ambil contoh namanya Andi. Andi mengikuti tes matematika dan gagal. Kegagalan tersebut menimbulkan panik. Gagal kita bisa menyebut unconditional stimuli, panik unconditional respon. Responnya langsung panik. Tetapi jika nilai gagalnya terus itu berulang kali, maka kegagalan itu menjadi conditioning, sehingga tes matematika tadi menjadi yang awalnya neutral conditioning kemudian menjadi conditioning stimulus. Sehingga setiap kali bertemu dengan matematika maka dia akan mengalami kecemasan, kepanikan dan seterusnya. Detak jantungnya begitu lebih kencang. Sebelum lebih lanjut, kita akan mencoba belajar tentang prinsip-prinsip classical conditioning. Paling tidak ada 3 prinsip dasar. Prinsip pertama yaitu tentang generalisasi dan diskriminasi. Bila akhirnya Andi cemas dengan semua tes sekalipun, meskipun itu bukan tes matematika. Jadi tadi takut matematika,
Tadi matematika gagal terus, akhirnya dia mengalami sebuah kecemasan, ketakutan. Kemudian jika itu tidak hanya matematika saja, dia generalisasikan, maka itu prinsip generalisasi. Dia akan merasa gagal, dia akan merasa tidak mampu pada semua aspek pembelajaran. Nah, ini jadi masalah ya, karena ada proses generalisasi. Sebaliknya, jika Andi nanti tidak cemas pada tes-tes yang lain, maka terjadi diskriminasi. Nah, diskriminasi berarti dia hanya pada matematika saja. Dia mendiskriminasikan pada matematika saja. Jadi respon emosional dan fungsional bila negatif akan menghambat belajar. Ini kalau kita generalisasikan atau diskriminasi, ada sebuah kesimpulan. Respon emosional dan fungsional bila negatif akan menghambat belajar. Sehingga bila respon siswa positif, maka di kelas siswa akan belajar dengan nyaman, dengan mudah, memusatkan konsentrasi pada kelas dan pembelajaran. Jadi dari prinsip ini kita bisa melihat, hati-hati, nanti ada sebuah stimulus respon yang awalnya tidak terkondisi bisa menjadi terkondisi. Awalnya stimulusnya netral kemudian menjadi terkondisikan. Karena hakikatnya setiap stimulus bisa netral. Prinsip yang kedua, stimulus netral menjadi stimulus terkondisi. Stimulus netral adalah stimulus yang tidak menimbulkan respon apapun. Namun, kemunculannya selalu bersamaan dengan stimulus tak terkondisi. Akibatnya terjadi asosiasi antara stimulus netral dan stimulus tak terkondisi. Ini contoh-contohnya seperti tadi ya. Stimulus netral berubah menjadi stimulus yang dipelajari dan mulai menampakkan kekuatannya sebagai dorongan munculnya respon. Contoh-contohnya tadi sudah disebutkan di atas ya. Ada contoh lagi misalkan dalam keseharian. Misalkan ada seorang ayah yang pulang setiap hari jam 5 sore dan sudah menjadi rutin bagi anak. Bapaknya rutin jam 5 sore datang. Tidak ada sambutan khusus. Namun, suatu ketika saat pulang ke rumah dari perjalanan luar kota, misalkan dari perjalanan, sang ayah memberitahu bahwa ia akan memberikan oleh-oleh pada anak. Saat sang ayah sampai rumah, semua orang menyambut dengan senang, lalu terus mengambil oleh-oleh masing-masing. Karena sang ayah merasa senang dengan komentar anak, dengan sambutan itu, dia akan mencoba untuk setiap hari membawakan oleh-oleh ketika pulang dari luar kota. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ketika setiap kali pulang luar kota, dia akan mendapatkan sambutan dari anak-anak, bahkan ditunggu-tunggu anaknya. Suatu hari ia pulang dari luar kota, tapi tidak membawakan oleh-oleh. Ia tetap disambut, tapi ada kekecewaan. Mengapa mereka menyambut? Sebab ayah sudah diasosiasikan dengan oleh-oleh. Ya, ayah sudah diasosiasikan dengan oleh-oleh. Bagi anak-anak, oleh-oleh adalah hal yang menyenangkan, sehingga kedatangan ayah dari luar kota itu selalu diasosiasikan dengan membawa oleh-oleh. Peristiwa bertemu dengan ayah menjadi atau membuat mereka menjadi senang. Berdebar-debar, tapi berdebar-debarnya senang. Sang ayah telah berubah dari stimulus netral tanpa ada sambutan, kemudian menjadi stimulus terpelajari, menimbulkan respon senang berdebar. Namun bila peristiwa pulang dari luar kota tersebut tidak disertai dengan membawa oleh-oleh, maka akhirnya sambutan anak-anak itu hilang. Itu yang disebut dengan extinction, pengabaian. Nah, ini yang menjadi prinsip yang ketiga, yaitu extinction. Karena kita kembali lagi ke tesnya Andi ya. Bila tes-tesnya Andi selanjutnya sudah dipersiapkan, kalau tadi persiapan matematika ya,
Bila tesnya Andi itu sudah disiapkan dengan belajar lebih sungguh-sungguh dan hasilnya lulus, dan terus demikian, dia terus ada tes matematika disiapkan lulus, tes matematika disiapkan lulus. Nah, ini terjadi perubahan. Tes matematika tidak lagi menjadi kondisi stimulus yang menimbulkan cemas, karena kecemasannya sudah berkurang. Dia sudah menghasilkan sebuah rasa puas karena lulus. Kecemasan hilang karena stimulus berhenti memberikan efek. Gitu. Demikian pula juga ketika bel dan asisten, bila terus menerus disertai dengan tanpa daging tadi ya, tanpa daging, maka kelamaan bunyi bel dan asisten lab tidak lagi berpengaruh terhadap eye liur. Gitu. Kita juga bisa melihat begini, misalkan pada sebuah kelas atau maba lah, ini maba atau siswa baru ya, bisa maba siswa baru, bisa siswa baru maupun mahasiswa baru pada dasarnya datang ke sekolah karena dorongan ingin belajar. Gitu. Pada hari-hari pertama atau minggu-minggu pertama kita bisa melihat betapa semangatnya mereka, semangatnya luar biasa, usahanya luar biasa, apapun tugas, apapun pelajaran, baik itu sesukar apapun mereka pasti selesai. Bahkan setidak menarik guru pun akan selesai. Namun bila terus menerus pelajaran itu sulit, terus kemudian gurunya tidak menarik, dosennya tidak menarik, maka secara lama-kelamaan antusias siswa itu mulai hilang, karena tidak ada stimulus yang menyenangkan atau berkenaan dengan sekolah. Ini penghapusan atau pengabaian, extinction. Sehingga tidak heran semua anak ke sekolah tapi enggan merespon pelajarannya, karena pelajaran dan belajar dianggap sesuatu yang berat dan tidak menyenangkan. Nah, kita bisa melihat mana mana stimulus netral kemudian menjadi stimulus terkondisinya. Banyak kejadian di mana seseorang jadi takut, menjadi cemas pada hal tertentu yang sebelumnya mungkin tidak ada pengaruhnya. Misalkan orang merespon takut pada kolam, pada kecoa, pada ketinggian, enggan ke sekolah, mogok sekolah, perut sakit dan seterusnya. Nah, kita bisa melihat dari 2 atau 3 teori tadi bagaimana unconditional menjadi conditional, bagaimana neutral stimulus menjadi stimulus terkondisi. Kira-kira begitu tentang konsep Pavlov. Sehingga silakan teman-teman menulis di komentar. Pertanyaan saya begini, jelaskan bisakah Anda menjelaskan mengapa terjadi seseorang sampai ingin memutuskan hubungan persahabatan dengan temannya karena temannya itu berteman dengan saingannya. Nah, silakan teman-teman menulis di kolom komentar mengapa itu bisa terjadi.